Balik lagi bersama QT. Hari ini si IHSG menguat 2% ke level 6417. Kalau misalnya emang masih lanjut, kemungkinan rintangan selanjutnya itu ada di level 6500 yang merupakan all time high dari si IHSG. Candlenya ya higher low. Kita berharap IHSG tidak terdampak oleh pasar-pasar regional. Itu dulu kayaknya update si IHSG, belum ada yang begitu perlu dibahas lagi. Kita lanjut ke persaham. Pertama ada Ali masih berada di bawah resisten yang kita udah marking, yaitu di 10.500. Candlenya lebih kayak indecision sih sebenarnya, tapi kalau ngelihat dari intraday-nya juga kayaknya belum ada yang enak sebagai acuan entry point-nya. Kita lanjut langsung ke Akset. Akset masih sama seperti kemarin. Support terdekatnya itu ada di 260. Kalau misalnya sudah ada yang punya, kayaknya masih boleh di hold selama 246 ini tidak tertembus. Adi masih sama, target berikutnya masih di 1200. Adro bearish Harami di resistance 1900. Kemarin kalau nggak salah udah marking support terdekatnya, ya ada di sekitaran 1700-an. Akra koreksi, kemungkinan support terdekatnya itu ada di 4280. BBCA tes target kita di 35800. Kalau masih bisa lanjut, ada resisten lagi sedikit di 36900. Kalau misalnya 36900 tertembus, ntar kita tinggal cari extensionnya di mana. Danamon masih aman, targetnya masih di 3000. BEPS lewat BHAT nyampe 840, extension 161. Kalau 840 nya ini tertembus, ya kemungkinan target selanjutnya itu ada di 925. BJBR koreksi, kalaupun dia masih terus pullback, kita punya neckline di 1365, cut loss di 1345. BSDE mendekati target kita di 1150. Belum ada yang perlu diupdate lagi. BTPS mencoba untuk tutup di atas 3540, tapi sayangnya belum. Lihat ke intraday chartnya, kayaknya juga belum ada yang enak sebagai entry pointnya. Bumi juga kita lewat aja dulu. BWPT dia ada resisten di 113. Hari ini ya ditutup fraktal daily 100. Kalau misalnya lanjut ya ya di 113. Tapi kalau ngeliat dari candlenya, kayaknya kayak candle rejection. Untuk support terdekatnya, jaga-jaga in case kalau misalnya dia pullback itu ada di sekitar 80-an. Rada jauh sebenarnya. Bian lewat, Care lewat, CMNT lewat, Dimas belum break bearish Harami yang kemarin diposting sama si pasar.
kalaupun emang dia break high dari si bearish haraminya itu sudah dekat-dekat resisten 216 sebenarnya. Melihat dari intraday chartnya, kemungkinan support terdekatnya itu ada di 187. Sejujurnya kalau misalnya entry untuk si Dimas ini kayaknya belum ada yang enak. Kayaknya lebih baik kita wait and see dulu aja deh. Doit itu sama kayak si Adro, candlenya bearish harami kemarin, bearish engulfing. Kalau misalnya emang dia pullback, support terdekatnya itu ada di 330. Elsa lebih kayak engulfing candle setelah dia tes target awal kita di 338. Kalaupun emang dia pullback, kemungkinan support terdekatnya itu ada di entry awal kita yaitu di 296. Harum support terdekatnya itu ada di 7675. Belum ada tanda-tanda rebound. Indi posting bearish harami di resisten 2260. Kalaupun emang dia pullback, kita tarik retracement coba. Kemungkinan supportnya itu ada di 1900, retracement 38. Kalaupun retracement 38 gak bisa membendung pullbacknya, kita ada retracement 50 di sekitaran 1800. 618 nya kita gak usah pakai karena bukan apa-apa. Oke. Jadi ada dua area untuk supportnya si Indi. Jaga-jaga kalau misalnya emiten batubara ini melemah. ITMG candlenya indecisions. Kemarin kita ngebahas kalau nggak salah kan target berikutnya itu ada di 30.000. Kalaupun emang dia pullback, dia ini punya area gap di 22.000, rada jauh sih sebenarnya. Untuk entry-nya sama di harga-harga sekarang belum ada yang enak. Kita lihat konfirmasi dari si pasarnya. LPKR rebound, tapi ya sebenarnya kita punya neckline di 154, cut loss di 151. Yaudah 154 sebagai acuan support terdekatnya kita. LSIP targetnya masih ada di 1550-an. Semoga masih bisa lanjut. MAPI mencoba rebound tapi tutupan tadi kayaknya sedikit dibanting. Kalau misalnya hari ini ada yang beli, gak apa-apa, di hold aja dulu. Mungkin cut loss-nya sedikit jauh yaitu di 730. Selama level itu tidak tertembus, kayaknya masih layak di hold. Medco masih aman, udah mendekati target awal kita yaitu di level 650 atau retracement 618 dari downswing terakhir. Belum ada yang diupdate. Kayaknya minyak juga masih terpantau aman naiknya. Mulia break fraktal ya. Ya udah biarin aja deh Mulia.
Ini saya coba tarik extension ada di mana. Ada di 1667 127 itu. Terusnya 161 di level 1800. Entry pointnya kayaknya ya belum ada. TDL lagi. Kita kemarin udah kena cut loss di 2890. Sekarang belum ada konfirmasi untuk entry pointnya sih sebenarnya. Unless dia itu tes 2960. Ini saya tes 2960 sorry. Terus dia pullback, tes si alligator ini sebagai acuan supportnya. Jadi sebenarnya dia masih punya 3 move gitu loh. Tapi ya nggak tahu sih. Setelah terkena sikat di 2890 saya rada grogi trading ini sebenarnya. Dipantau aja dulu intinya. Pegas merah, dark cloud cover, hati-hati. Setelah tes target kita yaitu di 1500 sampai 1515. Untuk support terdekatnya ya gak mungkin kan di neckline 1060. Dia punya gap sih sebenarnya di sekitaran ini 1400-an. Tapi ya gak tahu setelah dia emang pullback ke 1400 ada tanda-tanda rebound atau enggak gitu. Ya kita lihat aja nanti. PKPK lewat PPRE juga agak jelas kayaknya, gak kemana-mana. PTBA sama Bearish Harami. Tadi berapa emiten call tuh yang Bearish Harami. Dan kalau misalnya untuk si PTBA ini kalau emang dia pullback kemungkinan support terdekatnya itu ada di 2700. PTPP rejection candle lagi setelah tes target kita di 1185. Belum ada yang harus diupdate sih untuk si PP. Pewon kayaknya masih cenderung aman. Intraday chartnya ya belum ada yang enak sih untuk entry-nya lagi. Jadi intinya kalau misalnya sudah ada yang punya di sekitaran 460 dan masih di hold, belum dijual waktu dia tes beberapa hari di 488 gak apa-apa. Terus cut loss-nya itu ada di 432, masih belum ada pembaruan cut loss untuk si Pakuwon. Raja Bearish Harami belum ada yang enak. Rals aman, target di 900 masih sama kayak kemarin. Range belum break 2500. SBMA lewat, seger lewat SIMP, akhirnya ada SIMP sama belum ada yang enak. Walau bagus sih dia ditutup di atas fractal daily entry pointnya, tapi ya belum ada sebenarnya. Atau iya belum ada. Lanjut SMBR, rally-nya cukup kenceng sih. Sama Bearish Harami, entry pointnya belum ada, lewat dulu. SMDR kalau nggak salah tadi saya lihat itu bisa dipantau kalau misalnya break ke atas 745, cut loss di 715. Pakai patokan 15 menit. Jadi 15 menit di candle ditutup di atas si biru, boleh disikat, cut loss di si merah. SMMT lewat. Iya, belum ada yang enak. SSMS lewat, udah jalan. CPO-nya TCPI, aduh.
Ya dia break high sih, even iya break high. Ya entry pointnya juga nggak tahu di mana, lewat dulu aja. Telkom masih menargetkan 3880 sama kayak kemarin. Truk kayaknya juga belum main, belum ada yang enak untuk entry pointnya lagi, kecuali dia tes neckline 140 entry point awal kita. UNTR koreksi setelah dia tes target ketiga apa kedua, ketiga ya. Sama Berry Syarami kemarin juga posting engulfing. Kita ada gap yang cukup jauh kalau misalnya dia pullback yaitu di 23 ribuan. Tapi ya nggak tahu, tergantung harga batu baranya juga. Mungkin sih dari tadi kan ada beberapa emiten call tuh, kayaknya dia mereka ini apa ya, cool down dulu mungkin sebelum lanjut mengikuti alur si harga ICE Newcastle-nya. Ya kita nggak ada yang tahu. Tapi yang penting saya rasa kalau misalnya si call-nya ini cukup tinggi, si emiten call ini pullbacknya juga kalau emang pullback gak begitu jauh sebenarnya. Jadi kalau misalnya di 23 ribu ini rada-rada gak masuk akal gitu. Kalau sebagai acuan support terdekatnya, dia juga inline sih sama extension apa namanya, retracement 50 itu. Jadi kayaknya strategi bermain emiten call ini ya kita tunggu pullback. Setelah selesai kira-kira pullbacknya, kita lihat ada price action yang menandakan untuk rebound dan melanjutkan tren atau enggak. WG 214 belum tertembus. Wika masih ada di target kita 13.50. WSBP cenderung aman. Weton aman. Weton ya entry-nya belum enak sih kayaknya. Kita miss entry yang ini sebenarnya 264 ini. Dia break satu candle hourly ini terus lanjut rally. Ya udah dah. Weton kita wait and see dulu aja. Kita ikut entry selanjutnya. Oke, itu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading plan esok hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.